warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Novita Sari, NOPITASARI. Nomor induk mahasiswa 4444190022. Program Studi Teknologi Pangan 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit tentang analisis kadar air pada bahan pangan dengan menggunakan metode spektroskopi inframerah. Oke, happy watching semuanya! Semua bahan pangan mengandung air, baik itu makanan yang sifatnya padat, semi padat, maupun cairan. Kandungan air pada bahan pangan dapat menunjukkan tingkat kesegaran, kenampakan, tekstur, dan cita rasa. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kadar air ini dapat menentukan apakah pangan memiliki daya awet yang lama atau tidak. Kenapa? Karena pangan yang mengandung air tinggi biasanya memiliki aktivitas air atau awe yang tinggi pula, sehingga dapat menjadi nutrien pertumbuhan mikroorganisme, sehingga pangan dapat lebih mudah rusak. Kemudian, air yang terdapat dalam bahan pangan terdiri dari 3 bentuk. Apa aja tuh? Yang pertama, ada air bebas, kemudian ada air terikat, dan yang ketiga adalah air terabsorpsi. Adapun air dalam bentuk bebas merupakan kandungan air yang menentukan aktivitas air atau awe tempat mikroorganisme hidup. Air terdapat banyak pada berbagai macam bahan pangan. Di antaranya itu beberapa contohnya terdapat pada berbagai macam olahan tepung seperti roti dan produk bakery lainnya. Kemudian terdapat pada berbagai macam daging, baik itu daging ikan maupun daging hewan unggas. Terdapat pada sayur, buah-buahan, telur, keju, dan lain-lain. Dan kadar airnya pun dari setiap bahan pangannya itu berbeda-beda, makanya harus kita analisis terlebih dahulu. Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. Hal ini yang merupakan menjadi salah satu penyebab dalam pengolahan bahan makanan, air sering dikeluarkan atau dikurangi dengan cara penguapan ataupun pengentalan dan pengeringan. Pengurangan air bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi besar dan berat bahan makanan sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan. Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tergantung pada sifat bahannya. Pada dasarnya terdapat beberapa metode untuk menganalisis kadar air. Yang pertama adalah termografimetri, kemudian yang kedua ada termovolumetri, kemudian ada analisis fisik dan kimia, dan yang keempat ada analisis dengan metode yang khusus. Analisis termografimetri atau pengeringan memiliki prinsip menguapkan air dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan atau pengeringan, kemudian menimbang berat bahan sampai berat konstan. Metode pengeringan dapat menggunakan oven udara dan oven vakum. Metode pengeringan dengan oven udara dapat dilakukan dari bahan pada tekanan udara 760 mmHg, sehingga air akan menguap sesuai titik didihnya, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, analisis ini didasarkan pada berat yang hilang, sehingga sampel yang bisa digunakan yang harus punya kestabilan tinggi, dan komponennya tidak mudah menguap. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi adalah penimbangan sampel, kondisi sampel, pengeringan sampel, dan perlakuan setelah pengeringan. Kemudian ada pula faktor yang berkaitan dengan kondisi oven, seperti suhu, gradien suhu, kecepatan aliran, dan kelembaban udara. Selanjutnya yaitu ada metode termovolumetri. Metode ini memiliki prinsip air dari sampel dikeluarkan dengan cara destilasi azeotropik kontinu dengan menggunakan pelarut imisibel. Adapun yang dimaksud dengan pelarut imisibel ini adalah pelarut yang tidak bisa larut dalam air, seperti toluen, silen, campuran N-amil alkohol dan silen dengan perbandingan 1:2. Nah, uap air dari bahan dan pelarut dikondensasi kemudian ditampung dalam bidwell sterling. Air yang berat jenisnya lebih besar
akan ada di atas pelarut dan pelarut kembali ke labu didih. Adapun syarat pelarutnya itu dia harus immiscible, berat jenisnya harus kurang dari berat jenis air. Adapun titik didihnya harus lebih tinggi daripada titik didih air. Baik, selanjutnya yaitu analisis kadar air dengan menggunakan metode fisik dan kimia. Secara kimia, air dapat dianalisis dengan menambahkan pereaksi atau pelarut. Bisa dengan menggunakan metode pelarut kalsium karbida dan bisa juga menggunakan pelarut Carl Fisher. Adapun prinsip dari metode kalsium karbida ini mereaksikan kalsium karbida dengan air yang ada pada sampel. Jumlah air yang disampel tergambar dari jumlah asetilen yang terbentuk. Adapun pada metode Carl Fisher, prinsip yang digunakannya yaitu mengukur kadar air sampel dengan metode termovolumetri berdasarkan prinsip titrasi. Jadi sampel dititrasi dengan pereaksi Carl Fisher. Carl Fisher ini terdiri dari larutan iodium, sulfur dioksida, dan piridin dalam metanol. Kemudian ada metode fisik atau fisika. Metode fisika ini salah satunya adalah spektroskopi inframerah. Kemudian ada analisis kadar air, metode listrik elektrodinamika. Baik, selanjutnya kita masuk pada spektroskopi inframerah atau infrared. Jadi, spektroskopi inframerah ini pada umumnya dapat digunakan untuk menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik dan dapat pula digunakan untuk menentukan informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jarinya. Jadi, cahaya tampak terdiri dari beberapa rang frekuensi elektromagnetik yang berbeda, di mana setiap frekuensi bisa dilihat sebagai warna yang berbeda pula. Radiasi inframerah juga mengandung beberapa rang frekuensi, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata. Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya inframerah tengah atau mid-infrared, yaitu pada panjang gelombang 2,5 sampai 50 μ atau bilangan gelombang yaitu dari 4000 sampai 200 cm pangkat min 1. Nah, energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Kemudian, pita absorpsi inframerah sangat khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Jadi, setiap gugus fungsi itu memiliki atau dapat menyerap panjang gelombang yang berbeda-beda. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik. Kemudian, spektrofotometri inframerah merupakan teknik analisis yang berdasarkan pada pengukuran vibrasi dari molekul yang tereksitasi oleh radiasi inframerah pada rentang panjang gelombang tertentu. Bila radiasi inframerah dilewatkan melalui satu sampel, maka molekul-molekulnya dapat menyerap energi dari terjadi transisi di antara tingkat vibrasi dasar atau ground state dan tingkat vibrasi tereksitasi atau excited state. Adapun daerah radiasi inframerah berkisar pada bilangan gelombang 12.880 sampai 10 cm pangkat min 1 atau panjang gelombang 0,78 sampai 1000 μ. Umumnya daerah radiasi infrared dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah infrared dekat, daerah infrared tengah, dan daerah infrared jauh. Daerah yang paling banyak digunakan untuk analisis adalah daerah infrared tengah, karena semua molekul memiliki absorbansi karakteristik dan vibrasi molekul utama dalam daerah ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian spektroskopi inframerah. Jadi, daerah spektrum inframerah itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu daerah frekuensi gugus fungsional dan daerah frekuensi sidik jari atau fingerprint, yaitu daerah yang terletak pada 1400 sampai 400 cm pangkat min 1. Pita-pita absorpsi pada daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara keseluruhan. Setiap atom dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga dihasilkan pita-pita absorpsi yang khas untuk setiap molekul.
Nah, pada spektroskopi inframerah ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu ada lampu atau cahaya. Kemudian ada tempat sampel, detektor, dan monokromator. Sebagai sumber cahaya yang umum digunakan adalah lampu tungsten, Nars glowers, atau glowbars. Dispersi spektrofotometer inframerah menggunakan monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Nah, jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Adapun persen transmitan 100 berarti tidak ada frekuensi infrared yang diserap oleh senyawa. Pada kenyataannya, hal ini tidak pernah terjadi. Selalu ada sedikit dari frekuensi ini yang diserap dan memberikan suatu transmitan sebanyak 95%. Transmitan 5% berarti bahwa hampir seluruh frekuensi yang dilewatkan diserap oleh senyawa. Serapan yang sangat tinggi ini akan memberikan informasi penting tentang ikatan dalam senyawa ini. Kemudian kita masuk pada mekanisme kerja dari analisis kadar air dengan menggunakan metode spektroskopi inframerah. Jadi yang pertama itu kita menyambungkan antara komputer dengan spektroskopi inframerah. Kemudian kita membuka aplikasi software yang terdapat pada komputer kita dan melakukan semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, seperti login dan settingan pada software yang kita gunakan tersebut. Lalu setelah itu, setelah kita selesai mempreparasi sampel, baik itu sampel cair ataupun sampel padat, kita bisa memipet sampel tersebut pada spektroskopi inframerah. Kemudian sampel yang sudah ditambahkan pada spektroskopi inframerah ini akan diberikan pancaran cahaya oleh lampu. Tadi kan sudah disebutkan ya bagian-bagian dari spektroskopi inframerah ini. Yang pertama itu kan ada lampu. Nah, fungsi dari lampu ini nanti saat sampel ditambahkan, lampu akan menyoroti sinar IR pada sampel atau gelombang, memberikan gelombang pada sampel. Kemudian karena setiap sampel ini memiliki komponen dan komponen ini memiliki energi vibrasi, sehingga ketika lampu itu menyorotkan sinar IR pada sampel, energi vibrasi dari sampel itu akan meningkat dan menyerap panjang gelombang yang dipancarkan oleh lampu tersebut. Nah, kemudian tadi kan ada juga disebutkan ada detektor. Nah, fungsi dari detektor ini nanti akan mendeteksi panjang gelombang yang berhasil diserap oleh komponen yang terdapat pada sampel, sehingga monokromator akan menyeleksi panjang gelombang tersebut. Nah, nanti hasilnya akan muncul puncak-puncak atau plot yang terdapat pada layar komputer kita. Nah, ini merupakan salah satu contoh puncak-puncak hasil fingerprint analisis kadar air. Adapun cara membacanya itu dengan membandingkan antara hasil yang kita peroleh dengan tabel gugus fungsi serta panjang gelombang yang dapat gugus fungsi itu serap. Nah, melalui ini kita bisa mengetahui nih kadar air yang terdapat pada sampel yang kita analisis. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi tidak ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh, oh.